Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalamu ala habibina habibillahil alamin abil qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, melanjutkan yang pasal ke 6 ya. Pasal ke-6. Ya, jadi dari pasal ke-6 ini ya agak erat hubungannya dengan akhlak ya. Erat hubungannya dengan akhlak ya. Nanti kita lihat di belakang. Ya, merupakan memang pembicaraan tentang apa? Tentang nafs ya, yang tentang jiwa yang itu merupakan dasar untuk pembahasan mengenai akhlak. Selanjutnya itu dimulainya dari filsafat ya, dari sini. Jadi filsafat atau ya filsafat dan mungkin ahli akhlak muslim itu cara memandang jiwa itu beda dengan filsafat atau psikologi modern lah ya. Jadi kalau dalam psikologi modern itu jiwa mungkin tidak dianggap terlalu penting, jadi jiwa itu dianggap ya kalau orang itu sakit mungkin ada gangguan jiwa dan itu tidak terlalu mengganggu aktivitasnya sehari-hari, mungkin tidak akan terlalu diperhatikan ya. Dan beda dengan para ahli akhlak memandang jiwa. Jiwa ini dalam pandangan akhlak itu merupakan bagian yang bukan pembicaraan yang penting ya, bagian yang paling penting itu jiwanya. Jiwa, jadi justru inti manusia itu jiwa, bukan pada persoalan manusia itu pada jiwanya, bukan pada lahiriahnya. Nah, ini mungkin ya dasar dari paling dasar mengapa ada pembahasan mengenai jiwa ya. Ya mulainya dari now ya, pembahasan dari now. Jadi seperti dalam kemarin bahwa now itu ya terdiri dari jenis dan fasal ya. Jenis dan fasal, pada pasal sebelumnya fasal itu ada fasal fasal mantiki, ada fasal istisqaqi ya. Nah, fasal istisqaqi ini tidak tahu persis kita seperti apa. Jadi manusia itu kenapa dia menjadi manusia? Hewan yang yang sekarang kita sebut manusia, kenapa dia jadi manusia? Nah, itu fasalnya persisnya itu ya, kalau kata mantik ya fasalnya itu ya berpikir, natik. Nah, cuma sepertinya natik saja itu tidak cukup untuk mendeskripsikan atau menjadi fasal yang istisqaqi, yang fasal yang sesungguhnya dari kemanusiaan. Jadi ya kira-kira begitu ya. Terus kemudian pada pasal ke-6 jadi now ini layarnya belum share screen. Belum share screen, sorry. Pasal ke
6 ya. Ya, nao ini merupakan kesatuan ya dari fasal dan dari jins dan fasal. Jadi jins berbeda dengan fasal secara secara apa ya. Jadi di luar dia bisa berwujud dengan wujud tunggal, tapi dalam dalam berbeda satu sama lain, seperti wujud dengan mahiyah ya, berbeda wujud zaid alal mahiyah, wujud berbeda dengan mahiyah. Begitu juga fasal ini zaid alal nau, berbeda. Jadi fasal nau dan maksudnya itu terbukti bahwa mereka tidak saling bisa berverifikasi dalam amal awali. Tidak bisa dikatakan fasal adalah misalkan tidak bisa dikatakan hewan adalah natik misalnya, atau natik adalah hewan. Itu tidak bisa. Dia bisa kalau dalam hamil sayyi itu adalah hewan yang berakal, itu bisa. Atau yang oke. Nah, jadi nau merupakan kombinasi fasal dan dan jins, dan mereka bersatu menjadi sesuatu yang baru, bentuk efek yang baru. Dan efek baru ini kadang-kadang berbeda sama sekali dengan efek dari penyusunnya itu ya. Oke. Nah, jadi berapa banyak hal yang membentuk mahiyah itu ya. Misalkan manusia itu terbentuk dari hayawan dan natik, yaitu kan yang ini, yang yang besarnya. Tapi hayawan kan terbentuk dari macam-macam lagi. Natik mungkin ya, tadi kalau natik itu natik juga mungkin terbentuk dari macam-macam. Apalagi kalau misalkan hamil kalau pakai fasal istiqoqinya rumit, jadi terbentuk dari banyak hal. Nah, ya, jadi banyak hal yang membentuk mahiyah, yang apalagi mahiyah yang nau'iyah ya. Mahiyah nau'iyah itu mahiyah yang berupa nau'. Dan apakah bisa dikatakan bahwa semua mahiyah itu sama? Enggak kan, jadi manusia berbeda satu sama lain. Di individunya saling berbeda sama satu sama lain. Nah, bagaimana dengan nau yang mujarrad? Ya. Mujarrad ini 100% aktualitas tanpa potensialitas ya. Dan karena mujarrad yang nau yang mujarrad yang cuma akal, yang 100% aktualitas tanpa potensialitas, artinya dia tidak bisa berubah ya kan? Kalau aktual, semua sudah aktual, maka ya sudah final kan, tidak ada perubahan lagi dalam dirinya itu. Nah, nau yang demikian, maka dia afrodnya itu cuman satu gitu. Kalau manusia kan afrodnya banyak. Afrod itu apa sih? Anggota lah, individunya itu banyak. Nah, kalau nau yang mujarrad yang non materi, mujarrad itu non materi ya, itu naunya satu. Nah, dalilnya gimana? Nah, ini dalilnya ya. Mengapa? Jadi
Untuk menjawab ini, mengapa nauk mujarot itu individunya hanya satu, itu begini dalilnya. Jadi ini dalilnya dengan cara mengamati bagaimana multiplisitas atau kejamaan itu terdapat pada mahiyah yang lain, mahiyah yang mengandung materi, katakanlah manusia, batu atau apa, atau kambing atau apa. Nah, kita mengamati bagaimana multiplisitas itu terdapat pada mahiyah yang lain. Apa yang menyebabkan mahiyah manusia itu punya individu banyak, itu atau apalah batu. Nah, jadi karena berbeda tentunya ada perbedaan, ya kan. Nah, perbedaan itu bisa karena bisa berbeda secara keseluruhan mahiyah, ya kan. Bisa berbeda pada sebagian dari mahiyah. Jadi manusia berbeda dengan katakanlah kuda, sebagian, kedua-duanya hayawan, yang satu natik, yang satu meringik. Misalkan itu berbeda pada sebagian dari mahiyah. Nah, terus sesama manusia juga berbeda satu sama lain, ya kan? Manusia berbeda satu sama lain. Ya, kenapa? Ya karena di samping kesamaannya ini ada perbedaannya sebagai manusia, ya. Mereka aktivitasnya beda dan dia menyerap berbagai hal, ya. Kenapa bisa berbeda? Karena menyerap berbagai hal, baik yang substansi, yang siden, ukuran, kualitas, dan lain-lain yang membuat mereka itu berbeda satu sama lain. Jadi misalkan ya orang bule katakanlah berbeda dengan kita dalam hal kulit, katakanlah begitu, ya, orang kulit. Nah, warna kulit tentu hanya penyebabnya mengapa mereka warnanya kulitnya berbeda. Nah, itu ada hal yang menyebabkan mereka berbeda. Nah, supaya mereka bisa menyerap hal tadi itu, misalkan warna kulit tadi, ya. Warna kulit kan bukan bagian dari mahiyah manusia, kan. Mahiyah manusia kan hayawan natik. Warna kulit tidak termasuk dari mahiyah. Nah, jadi warna kulit ini disebabkan oleh beberapa hal, katakanlah cahaya matahari. Nah, cahayanya matahari yang berbeda membuat warna kulitnya berbeda. Nah, tapi untuk bisa menyerap sesuatu cahaya matahari, katakan, yang membuat warna kulit itu berbeda, manusia itu harus dilengkapi, harus punya dalam dirinya itu sesuatu yang bisa menangkap cahaya matahari itu, sehingga membuat warna kulitnya itu berbeda. Jadi supaya individu tersebut itu bisa menyerap cahaya matahari, dia harus punya suatu potensialitas yang menyebabkan dia itu menyerap cahaya matahari, ya. Nah, dia menyerap potensialitas, dia harus punya potensialitas. Nah, potensialitas itu adanya pada materi. Jadi materi itu dalam filsafat didefinisikan sebagai substansi pembawa potensi. Gitu. Ya. Jadi, nah, mujarot itu tidak punya potensi, semuanya sudah aktual, sudah basit, ya, sudah final. Ya. Maka dengan demikian tidak ada perbedaan dalam mahiyah yang berupa yang mujarot tadi itu, ya. Nauk yang mujarot, yang jadi yang non materi dia anggotanya cuma satu. Ya, mungkin manusia
kita bisa bilang setiap manusia kan unik ya, tapi keunikannya tidak absolut ya. Jadi keunikan absolut dan bisa tidak absolut, misalnya gimana maksudnya. Jadi keunikan mahiyah yang materi itu tidak absolut ya, maksudnya ya banyak kesamaannya. Jadi misalkan tadi itu orang bule dengan orang Indonesia katakan ya berbeda, tapi ada kesamaannya kan, dia sama-sama hayawan, sama-sama natik. Jadi unik, tapi di samping uniknya itu banyak kesamaannya, dan mungkin banyak kesamaan yang lain kan, bukan mungkin ya, banyak sekali yang masalah yang lain yang ada jutaan kesamaan, dan mungkin ada juga barangkali jutaan perbedaan. Oke. Nah, kenapa hanya mahiyah, nau'iyah yang dibahas maunya? Karena hanya mahiyah nau'iyah ini yang bisa eksis ya. Nau ini yang bisa eksis. Kalau belum berupa nau, hayawan saja gitu ya nggak bisa. Harus ada hayawan natik, hayawan meringik, hayawan mengembik, baru dia bisa eksis. Dan ini bisa berubah. Manusia misalkan ketika meninggal, maka naunya bisa berubah karena hayawannya atau kaitannya dengan materi mungkin perlahan-lahan akan kurang ya, atau bisa berkurang dengan cepat, hilang dengan cepat. Nah, terus apa kaitannya dengan akhlak? Ya ini jadi jiwa manusia itu, nafas manusia itu, kalau dia sudah terpisah dari materinya, komponen materinya, maka dia potensialitasnya itu sudah nggak ada, dia sudah final. Artinya perbaikan yata kamal itu, penyempurnaan jiwa manusia itu, atau kita mau jadi apa itu, adanya bisanya ketika kita masih punya kaitan dengan materi, ketika masih ada di dunia. Nah, kalau kita sudah terpisah dari materi, maka final, jadi nggak ada nggak ada amal lagi, sudah selesai. Nah, jadi ya mungkin di alam kubur mungkin tidak sepertinya ya, di alam kubur itu tidak final juga, tidak tidak, masih ada sedikit kaitan di alam materi, tapi perlahan-lahan akan final. Dan jadi di akhirat nanti kita itu masing-masing menjadi spesies yang berbeda, karena kita di akhirat wujudnya wujud non materi. Jadi setiap orang menempati spesiesnya masing-masing, naunya masing-masing, sesuai dengan yang sesuai dengan amalnya ya. Jadi nau kita ini kita bangun sekarang ini di dunia ini gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apapun, ini akan membentuk nau kita di akhirat. Dan nau di akhirat itu akhirnya setiap orang itu unik. Dan jadi terus syafaat itu gimana? Ya bahwa alam itu gimana? Apakah misalkan katakanlah orang bisa saling menolong, ya mungkin bisa, atau gimana bahwa alam. Tapi walhasil paling enggak tidak mudah memang di akhirat. Jadi kita mesti hati-hati, karena ya tadi itu, jadi setiap amal kita itu akan membentuk nau kita di akhirat, dan nau kita itu sebagai wujud non materi, kita itu naunya di akhirat itu final dan kekal. Ya sudah begitu. Ya ini sesuai dengan sesuai dengan yang diterangkan dalam adab sholat itu. Dan
ya sesuai dengan ini. Ya, jadi kira-kira begitu ya. Nah kalau begitu memang kita itu ya begitu ya harus. Nah kira-kira apa namanya, akhlak dan filsafat Islam itu memandang jiwa itu seperti itu. Beda dengan apa namanya, beda dengan psikologi modern memandang jiwa. Oke, kita ke matanya ya. Ya. Kalau mahya tuh sama bagian-bagiannya tuh diciptakan, atau terus kayak bagaimana mereka saling? Iya, diadakan, diciptakan oleh Allah. Ciptakan satu-satu terus deh gitu. Bahwa alam itu proses penciptaannya itu seperti apa ya. Proses penciptaan detail itu ya memang filsafat nggak cerita ya. Yang jelas apa namanya, setiap wujud mungkin nanti ada pembahasan mengenai apa namanya ya, wujud mungkin itu ya fakir, dia perlu penyebab untuk ada. Dan ini wujud mungkin, semua wujud mungkin kan dulu sudah kan wujud pembicaraan mengenai itu ya. Wujud mungkin itu fakir, dan fakirnya itu fakir dzati apalagi gitu. Jadi bukan hanya diciptakan, bukan hanya dia perlu pencipta, bahkan dari saat ke saat, dari detik ke detik, atau dari 1/1000 detik ke 1/1000 detik berikutnya, untuk eksis itu dia perlu apa? Perlu wujud mutlak ya untuk keberlangsungan wujudnya itu. Jadi dulu sudah dalilnya juga ya di marhalah berapa itu ya, bukan hanya di awalnya. Jadi apa namanya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama ya, bahwa Allah wujud mutlak dan kita itu wujud wujud mutlak ya, yang tidak mutlak, yang wujud fakir. Jadi Allah itu satu tapi meliputi ya, meliputi, tidak terbatas, wujudnya tidak terbatas. Yang pertama itu. Yang kedua, jadi kita ini diliputi oleh Allah ya. Jadi maksudnya, tapi kita bukan Allah gitu, diliputi. Jadi tidak ada bagian manapun dari diri kita, bahkan dari seluruh alam itu, yang tidak diliputi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ya naudzubillah ini ya, bukan naudzubillah ini ya, kita bermaksiat itu di dalam Allah Taala. Jadi enggak ya seperti dalam doa kumal itu ya, bisa jadi malaikat itu enggak tahu apa, tapi Allah tahu semuanya. Bukan hanya tahu, tapi ya dan tahunya itu hadir ya, dengan ilmu huduri. Jadi Allah tahu kita itu tidak dengan husuli ya, tidak dengan belajar atau dikasih tahu atau apa, hadir langsung. Jadi kita ini hadir langsung dalam zat Allah itu, dalam apa, dalam wujud mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini benar-benar fakir. Nah terus tadi yang berikutnya ya, untuk jadi hubungan kita dengan Allah itu tidak seperti misalkan tukang dengan rumah. Jadi tukangnya pergi, rumahnya masih berdiri, enggak. Atau jam misalkan dengan pembuatnya itu jamnya bisa jalan sendiri. Nah ya, rumah itu ya tadi itu dulu penyebabnya itu bukan hanya tukangnya, tapi juga batu misalkan, atau lem-lem yang merekat, atau perekat-perekat di antara bata-bata itu. Nah, kalau perekatnya hilang ya rumahnya ambruk.
Nah, Allah itu penyebab dari segala hal dari diri kita. Jadi ya gitu. Jadi untuk keberlangsungannya kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sudah marhalah berapa sih sebelum ini ya? Begitu. Oke, coba kita ke matanya. Ya ini kemarin sampai sini ya. Dan tadi itu ya semua itu lah kalau kita ulang lagi ada musola itu ya tergantung dari sholat itu akhirat kita itu, dan sholat itu tergantung dari kehadiran hati. Jadi apapun yang bisa memperkuat kehadiran hati itu dalam sholat itu jadi penting. Jadi kemarin sampai apa, alam khayal ya, alam khayal. Nah, nanti mengendalikan apa potensi khayal kita. Ya sejauh yang Bapak alami itu ya, mengendalikan alam khayal di waktu muda itu memang lebih sederhana ya ketimbang yang kami ini yang sudah tua. Itu alam khayalnya lebih rumit, lebih kuat, dan lebih kalau tidak belajar dikendalikan dari muda itu lebih sulit untuk dikendalikan. Ya. Nah, mungkin gangguan-gangguan jiwa itu asalnya dari situ ya. Alam khayal yang tak terkendali, nggak terkontrol. Lari sana, lari sini. Ya, akhirnya wahamnya juga ya, wahamnya itu cita-citanya ya, cita-cita yang nggak kecapai, kemarahan-kemarahan, keinginan-keinginan yang nggak kecapai membuat marah. Jadi wahamnya juga nggak terkendali gitu kan. Nah itu akhirnya membentuk gangguan jiwa. Ya terus kalau sudah gitu gimana ya, final gitu nanti kita keluar dari alam dunia dengan kondisi seperti itu kan repot. Alhamdulillah. Ya. Summa inna minnal mahiyati naw'iyah mahya kasiratal afrod kal anwa'il ladzi laha ta'alluqun ma bil madah. Ya, kemudian di antara mahiyah nau'iyah, mahiyah kasroh yang memiliki mahiyah kasrotul afrod, yang mempunyai afrod ya yang banyak, seperti nau anwa itu jalan dari nau ya, sama dari spesies yang laha ta'alluqun bil mahiyah, yang dia berhubungan dengan madah, misdul insani, seperti manusia misalkan ya. Jadi di antara maya ada yang bukan begitu bacanya. Di antara maya nau'iyah ada yang mempunyai afrod yang banyak, begitu bacanya. Seperti yang berhubungan dengan madah, dengan materi ya, seperti manusia.
Minha, dan diantara mahya nauyah itu mahwa munhasirun fi fard ya. Dan diantara tadi mahya nauyah itu ada yang munhasirun yang munhasirun itu yang terkhususkan dengan fard yang satu. Jadi anggotanya cuma satu. Fil fard, dalam satu fard ya, fil fard itu satu fard ya. Jadi yang munhasirun fil fard kal anwa'il mujarroda, seperti nau yang mujarroda. Nau mujarroda itu mungkin contohnya itu malaikat, tapi nanti ada komen sedikit ya mengenai malaikat sebagai nau mujarrodahnya. Mujarroda tajarudan taman ya, sebagai yang murni non materi ya. Taman itu artinya sempurna, tajarudan taman. Minal akal, yaitu minal ukul ya, bukan akal, ukul. Seperti akal ukul jamak dari akal, intelek ya. Ya katakanlah malaikat gitu ya. Jadi malaikat itu katakanlah salah satu. Karena kenapa nggak menggunakan malaikat ya, karena diperselisihkan nanti ya, malaikat itu apakah dia non materi murni atau enggak. Wadhalika ya, jadi wadhalika lianna kasratal afradin naui imma ayaku antakuna taman mahiyatan tamaman tamam takuna antakuna tamamun ya, mahiyatun nau'in au ba'duha. Ini harusnya mahiyatan takuna tamamun mahiyatun naun au ba'dha ya, pokoknya ini bacanya bacanya rofa atau nasab ya, antakuna. Mungkin ini bacanya rofa ya. Jadi dia bisa jadi mahya sempurna ya kan, jadi berbeda secara mahya sempurna, atau badua atau sebagian dari mahya, jadi misalkan berbeda dalam fasalnya atau berbeda dengan jenisnya. Aw lazimuha aw lazimatun laha, atau lazimnya lazim itu implikasi ya, berbeda sebagiannya atau lazimnya atau implikasinya. Lazim itu implikasi logis ya, lazim itu implikasi logis. Jadi misalkan manusia itu adalah hayawanun natik ya kan, manusia yang berpikir. Nah lazimnya berpikir itu apa ya, lazimnya berpikir itu agak susah itu kadang-kadang. Nah sifat lazim itu sifat yang merupakan implikasi dari zatnya, itu lazim. Misalkan manusia hayawan, maka dia misalkan punya potensi ya gitu, dia bisa kan ya gitu. Kenapa? Potensialitas itu lazim dari hayawan, dan hayawan punya aspek materi. Nah, materi itu membuat dia punya potensialitas, dia bisa menerima
menerima input lah, menerima perubahan gitu. Nah itu lazim ya. Misalkan atau lazim apa, misalkan manusia adalah mahiyah, lazim dari mahiyah itu adalah apa? Fakir. Nah itu fakir kan bukan bagian dari mahiyah kan, bukan bagian dari mahiyah manusia ya, tapi karena dia mahiyah implikasinya adalah fakir. Nah itu sifat yang lazim ya kan, sifat yang lazim, sifat yang merupakan implikasi dari zatnya. Apa tadi sampai mana? Lazimun laha wa la jami hadhihi taqdir la yatahaqqaqu laha fard. Jadi hal-hal ini ya, ini tidak ada pada fikul masalah ya. Jadi semua takdir ini tidak ada padanya ya, tidak ada pada yang mujarrad tadi ya. Wala kasrata illa ma'al ahad, tidak ada yang banyak kecuali dengan adanya satu ya. Hadza khilfun wa imma an takuna lil aradil mufarik yatahaqqaq bi indamihi. Dan perbedaan-perbedaan ini bisa ada dalam arad mufarik yatahaqqaq bi indamihi. Jadi bisa ada, tapi adanya di arad mufarik. Jadi tadi arad lazim kan. Jadi tadi arad lazim ya. Nah ada lagi namanya satu arad, itu arad mufarik ya, sifat yang mufarik itu terpisah ya. Jadi arad mufarik ini bisa menempel, bisa dimiliki oleh mahiyah no'iyah ini dengan sebab ya. Jadi misalkan apa? Misalkan berilmu. Bagi manusia untuk berilmu perlu sebab ya. Untuk misalnya katakanlah tadi itu berkulit coklat misalkan, perlu dia sebab. Nah tapi kalau untuk menjadi katakanlah hayawan dan natik itu nggak perlu sebab, begitu dia manusia. Nah manusianya sendiri punya sebab ya, tapi ketika untuk fakir misalkan dia nggak perlu sebab. Untuk yang lazim tadi itu sifat-sifat lazim dan zat dan sifat zati dan lazimnya itu dia tidak perlu sebab. Nah perlu sebab itu sifat mufarik. Nah sifat mufarik ini yang membuat perbedaan ya kan? Membuat beda. Jadi manusia itu berbeda satu sama lain ini dalam hal sifat mufariknya, dan syariknya ini perlu sebab ya, tahaqqu bin indamihi ya, dia ada dengan di sampingnya ya. Wa adam indamihil kasrah, dan ya tahaqqu bin indamihi, dan tiada indimamihi al kasroh, dan ketiadaannya akan menyebabkan kasroh ya. Jadi tidak adanya berarti minta kasroh. Gimana ya? Nanti coba ya terjemahnya. Minal wajib khina idin antakuna final imkan aradun wal
dimam. Wal yatahaqqaq dzalika illa bimada. Jadi apa namanya? Jadi sifat mufarid tadi bisa menempel pada manusia, katakan dia perlu yang pertama dia perlu sebab, yang kedua dia perlu potensialitas ya untuk menerima sebab tadi ya. Sebabnya ada tapi potensinya untuk menerima itu sebab nggak ada, ya nggak jadi berubah. Jadi katakanlah malaikat kena cahaya matahari yang nggak bisa berubah karena ya katakan sebabnya ada tapi potensi untuk berubahnya nggak ada. Maka tidak terjadi perubahan, tidak, sifat mufarid itu tidak jadi menempel pada malaikat, kira-kira begitu ya. Tidak jadi menempel pada akal. Dan potensialitas itu wala yatahaqqaq dzalika illa bimada, dan potensialitas itu hanya ada pada mada kama sayati fakulli nau'in kasirin afrod bahwa mati, dan setiap nau kasiril afrod, setiap nau yang punya afrod banyak maka dia mati, dia punya sifat materi. Wayang in aksi wayan agisu ya ila, dan akas ini istilah mantik ya. Akas ini gini, nanti diterangkannya. Ila annama la madadalahu wa huwa naul mujarrad, dan tidak ada, dan akasnya akas ilan, dan mala madadalahu fahuwa naul mujarrad, dan yang tidak punya madah itu adalah nau mujarrad. Laisa bikasrat, dan nau mujarrad laisa bikasratil afrod, dan nau mujarrad tidak punya. Dengan demikian maka nau mujarrad tidak punya laisa bikasratil afrod. Dengan demikian maka nau mujarrad bukanlah yang punya afrod yang banyak, fawal matlub, dan demikian apa yang diklaim tadi terbukti. Gitu ya. Mungkin ada sedikit penjelasan lagi ya. Ya jadi penyebab sesuatu. Jadi tadi penyebabnya bukanlah dari mahiyah ya. Jadi bukan dari mahiyah, bukan dari zatinya, dan bukan juga dari alat lazim. Penyebab banyak ya kan. Ya, jadi maksudnya bukan dari mahiyah itu gimana kan? Mahiyah manusia katakanlah hayawanun natik, bukan hayawan natik banyak kan ya. Hayawan natik saja. Jadi mahiyah tidak bisa menyebabkan banyak. Tidak ada keharusan kalau ditinjau dari mahiyahnya saja, tidak mengharuskan bahwa mahiyah nau'iyah itu banyak. Jadi banyak itu bukan sifat dzati, jadi nggak bisa, bukan banyak. Artinya mahiyah nau' itu bisa, boleh banyak, boleh juga satu afrodnya ya. Dan juga bukan arat lazim ya, arat lazim tidak mengharuskan banyak. Jadi penyebab mahiyah banyak itu mestilah dari luar, dan satu lagi dia harus punya
potensialitas untuk menerima sebab dari luar tadi itu ya. Maka penyebab banyak, dan karena dari luar ya mestilah dia mufarik ya, arad mufarik, karena cuma ada dua, arad sama zat ya kan. Zatnya tidak, arad lazim juga tidak, jadi penyebab banyak cuma arad mufarik ya. Mufarik itu adalah sifat yang untuk memilikinya perlu sebab atau alasan dan perlu potensialitas untuk menerima. Nah, mujarad tam ya, mujarad yang sempurna tidak punya potensialitas sehingga tidak bisa lebih dari satu. Jadi alasan untuk banyak itu tidak terdapat di sini ya, tidak terdapat pada mahiyah tam. Dengan demikian selanjutnya setiap nau dengan afrod banyak pastilah mati ya kan, karena ini. Nah, jadi dengan demikian kesimpulannya yang banyak pastilah mati ya kan, dan dengan demikian yang bukan mati maka dia tidak banyak, artinya satu. Yang tidak punya mati yaitu mujarad mestilah hanya punya satu afrod, fahwal matlub ya. Dan apa yang diklaim itu terbukti. Klaimnya apa tadi? Klaimnya adalah naul mujarad hanya punya satu afrod. Jadi di akhirat itu setiap orang kita ini nanti menjadi spesies yang berbeda satu sama lain kalau menurut ini ya kan. Cuma ada, kalau menurut ini ya, cuma ada pendapat jadi menurut filosof terdahulu, jadi malaikat itu adalah mujarad murni ya kan. Setiap malaikat ini hanya ada satu tipe, jadi satu spesies malaikat itu satu saja afrodnya ya. Nah, cuma itu menurut Ustaz Somali itu malaikat ini tidak sepenuhnya kosong dari potensialitas. Artinya masih ada berubah gitu, masih ada potensi, masih ada sedikit potensi untuk berubah. Jadi tidak 100% non materi, dia bilang begitu ya. Menurut sejauh yang ilmu saya yang sedikit kira-kira begitulah ya, kata Ustaz Somali itu. Dia bilang malaikat itu menurut saya, dia bilang begitu ya, tidak sepenuhnya kosong dari potensialitas. Artinya masih ada materi, masih ada potensi ya. Kalau melihat ayat dan riwayat, melihat teks-teks, misalkan wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, beliau menyebut itu ya. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya para malaikat itu masih menerima rahmat melalui dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerima rahmat berarti dia yatakamal kan, dia menyempurna lewat Rasulullah. Dia masih ada proses, malaikat juga dia bilang begitu ya. Artinya tidak non materi beneran 100% ya. Juga ada yang berpendapat bahwa jauhar itu tidak ada 5. Jadi mungkin ada jauhar yang menaungi malaikat itulah ya. Jadi jauhar itu kan ada 5. Udah boleh saya tahu ya, jauhar itu ada 5. Jadi mahiyah itu dibagi 2, jauhar dan 9
aksiden ya 9 itu. Jadi 10 makulatul asar ya, 10 makulah. Nah, juhar atau substansi ya. Substansi itu apa? Substansi itu adalah substansi itu adalah kalau dia ada di luar dia mandiri. Nah, satu lagi aksiden atau arot ya. Arot itu 9 lainnya itu arot. Dia sifat lah gampangnya. Sifat. Kalau juhar itu substansi. Substansi dibedakan dari sifat. Kalau substansi itu mandiri, kalau sifat itu dia harus menempel pada arot. Ya. Misalkan warna kan nggak bisa mandiri, dia harus nempel pada tembok lah atau apa. Nah, apa? Ya itu tadi ya. Jadi nah johar itu substansi atau johar itu ada 5. Yang pertama itu adalah akal, tadi itu akal, terus kemudian nafs, yang ketiga madah, yang ketiga surah, yang keempat surah apa ya? Ada satu lagi surah apa gitu ya. Ada 5. Jadi akal itu yang non materi 100%, madah itu yang 100% materi, yang diantara itu ada nafs ya, yang dia zatnya non materi tapi bertindak dengan materi, itu nafs. Nah setelah itu ada surah, satu lagi ada apa? Surah itu ya katakanlah bentuk, satu lagi apa ya? Lupa lagi, yang gitu. Nah di samping itu mungkin ada johar satu lagi yang mungkin malaikat ini yang potensinya masih menerima potensi atas sedikit. Dan jadi dia bilang bagaimanapun pengetahuan kita ini terbatas ya, pengetahuan kita ini terbatas sekalipun orang itu sudah memikir panjang ya. Dan katanya bahwa Pak Al-Muhadis ini tidak percaya malaikat. Dan kadang-kadang juga orang berpendapat bahwa di akhirat itu juga masih ada proses ya. Artinya mungkin masih ada sedikit materi di akhirat itu. Tapi tetap saja kalaupun ada materi itu tetap potensinya sedikit ya kan. Untuk berubah itu sangat sulit, sangat panjang. Kalau ya bilangnya perlu jutaan tahun dan sebagainya begitu ya. Dan menyakitkan apa segala macam lah pokoknya. Walhasil proses di akhirat itu kalaupun ada, jadi kalau orang itu mau berproses maksudnya pindah dari neraka ke surga, itu kan berproses, orang harusnya takamal. Kalaupun bisa itu pastilah sangat sulit, lebih mudah di dunia ini gitu. Ya itu juga kalau ada. Jadi ada sebagian yang berpendapat bahwa ya berdasarkan ini semua di akhirat itu final ya, sudah neraka selamanya, surga selamanya. Ya begitu. Ada komen lagi. Jadi mudah-mudahan kita lebih hati-hati ya memperlakukan nafs kita, artinya kita lebih hati-hati dalam bertindak, berpikir dan seterusnya. Ya ini nggak mudah. Kalau waham akal gitu itu tuh tingkatan alam ya, bukan mahiyah. Apa? Waham. Ya maksudnya kan
akal, waham, hayal gitu. Oh, itu apa namanya? Itu istilah itu adanya di akhlak ya, bukan di filsafat. Jadi nggak bisa dilihat Enggak, jadi nafas. dari filsafat. Ya, filsafat itu cuma lihat nafas saja. Nafas itu eh, tadi itu dia wujudnya non materi tapi bertindak dengan materi. Nah, bertindak dengan materi itu gimana? Nah, itu bukan apa namanya? Bukan domain filsafat. Itu domain akhlak. Nah, gimana sih terus orang-orang para ilmu akhlak ini mempelajari kira-kira begitulah ya. Oh, begini cara kerja apa namanya? Apa namanya? Nafas itu. Oh, dalam nafas ini ternyata ada hayal. Hayal itu ya pokoknya potret-potret yang muncul di batin seseorang. Pindah sana, pindah sini kan gitu. Kadang keluar gambaran apa, keluar gambaran ini, gambaran itu, loncat sana, loncat sini. Gitu itu dikasih nama lah itu potensi hayal. Nah, terus di samping itu ada hal yang suka mengganggu ya kan, mendorong-dorong, pengen menang, pengen marah gitu kan. Nah, itu dikasih nama apa? Waham gitu. Ya, kalau ya itu yang bicara bagian-bagian apa yang itu tuh biasanya di akhlak ya. Jadi untuk apa ya, untuk memudahkan, untuk mempelajari bagaimana apa namanya, penyempurnaan nafas itu bisa dicapai perlu teori kan, perlu ilmu. Ya di samping itu juga apa namanya ya, bukan di samping dipikirkan oleh para ahli akhlak juga diambil juga barangkali ya, juga diambil dari teks-teks atau dari apa namanya hadis-hadis gitu ya. Misalkan apa namanya, potensi kalau menurut ilmu akhlak kan potensi manusia itu, potensi nafas itu ada 4 kan ya. Potensi akliyah, potensi hayawaniyah, wahmiyah, potensi wahmiyah, potensi ghadabiyah kan 4. Nah, itu diambil dari mana? Ya mungkin kita kenal ada doa misalkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazani, ham dan hazan ya, kecemasan dan apa ya, minal hammi wal hazani. Ham itu kecemasan atau kesedihan disebabkan oleh yang sudah lewat, kalau nggak salah ya, pokoknya itu salah satunya. Hazan itu minal hammi wal hazani. Hazan itu kecemasan akibat memikirkan yang akan datang. Kita berlindung dari Allah dari itu ya. Minal ajzi wal kasali, dari kelemahan dan kemalasan. Nah, kemalasan dan kemalasan ini diakibatkan oleh kurangnya potensi amarah. Nah, kalau itu berarti ada potensi amarah. Minal ajli, minal jubni wal bukhli. Jubn itu pengecut ya, kurangnya keberanian. Terus apa? Bukhel itu kikir ya, bakhil itu apa, kesalahan dalam mengelola potensi hewani menyebabkan orang bakhil. Ya, jadi ada hubungannya dengan teks-teks itu ya, ilmu akhlak itu. Jadi itu nempelnya di mana? Di nau? Apa namanya? Gimana? Ya maksudnya
Ya, maksudnya itu harus ada menempel di suatu tempat kan? Ya, ya nafas itu begitu. Ya ada di jiwa kita kan, kita rasakan. Jadi ada di nafs kita tuh Gini, eh, now itu akan spesies. Nah, Jadi spesies. Nah manusia itu spesies kan. Jadi now manusia sebagai now ya kan manusia spesies. Nama ada spesies namanya manusia sudah ya, ya yang kan. tadi. Nah manusia itu masuk apa nafas manusia itu. Kalau manusia itu kan terdiri dari dua bagian, ada nafs ada badan. Nah nafsnya itu yang perlu badan untuk bertindak ya, untuk menyempurna. Nafs manusia itu perlu badan untuk menyempurna. Ya manusia secara keseluruhan ya nafas itu ya punya manusia itu masuk nafas ya. Ya, jadi manusia masuk nafas. Ya, jadi manusia punya jiwa, punya nafas gitu. Terus ya sudah sampai di situ itu domain filsafat. Nah, terus nafas manusia itu oleh orang-orang akhlak itu kan kita ini pengen menyempurna nih, punya akhlak yang lebih baik. Ya, terus definisikan akhlak yang sempurna itu yang seperti apa sih? Kan nggak bisa cuma misalkan katakanlah akhlak yang sempurna kan susah. Gimana akhlak yang sempurna itu? Nah, ini diusahakan supaya bisa mendeskripsikan akhlak yang sempurna itu. Oke lah, kita sebagai manusia itu punya 4 potensi. Gitu. Nafas manusia itu karena kalau pembagian itu adanya di akhlak ya. Pembagian itu. Nggak tahu kalau di filsafat yang lanjut itu ada nggak yang itu ya. Ya, apa namanya, yang pembagian nafas yang lebih detail begitu ya. Tapi yang jelas untuk tujuan-tujuan praktis ya kan, untuk tujuan-tujuan pengamalan itu adanya ya di akhlak. Jadi orang itu harus mengoptimalkan keempat potensinya itu. Potensi akal, potensi apa? Hayawan, potensi marah dan potensi waham. Waham ini potensi mereka-reka ya. Waham. Kalau khayal adanya di mana? Khayal itu ya mungkin dekat-dekat waham juga itu ya. Ya kadang-kadang itu satu sama lain agak berbeda, makanya dengan demikian itu kadang satu sama lain dari akhlak itu agak berbeda. Tapi keempat itu umumnya sih sepakat ya, akal itu kalau dalam beda ya potensi akal dalam akhlak dengan akal yang dalam filsafat ini ya. Kalau dalam filsafat akal itu bukan potensi dari nafas ya, tapi akal itu suatu spesies tersendiri lah, malaikat. Itu akal dalam pengertian filsafat. Tapi akal dalam pengertian akhlak itu potensi dari nafs untuk mengenal kebenaran, kebaikan, ya kan, manfaat. Nah itu akal kita itu kan. Kita kan masing-masing semua tahu kan itu. Nah ada orang yang potensi itunya itu kuat. Ada orang yang nggak tahu benar salah. Baik buruk itu kurang begitu tahu ya. Tahu tapi kurang canggih gitu. Kayak anak kecil katakan kan. Itu kan tahu ketahuannya dengan baik buruk kan belum sempurna ya. Ada kalau orang itu tidak membina itunya ya sampai tua kadang-kadang juga nggak tahu mana baik mana buruk. Itu artinya potensi akalnya itu tidak berkembang dengan baik.
itu sampai orang tua orang nggak tahu misalkan bahwa teriak-teriak misalkan katakanlah di depan Rasulullah itu sesuatu yang buruk misalkan, nggak tahu sampai harus ditegur di amal Al-Quran kan. Ya kalau orang itu ya sebaiknya ya kalaupun dia apa namanya ya sebaiknya ya Al-Quran kan bilang kan bahwa ada yang orang yang tahu ada yang nggak tahu gitu kan. Walaupun nggak dikasih tahu orang itu ada yang tahu bahwa teriak-teriak di hadapan Rasulullah itu nggak benar kan gitu. Nah, yaitu ada orang yang potensi akalnya itu berkembang baik, ada yang tidak. Nah itu orang yang gitu. Jadi orang harus mengembangkan itu. Nggak tahu caranya gimana. Ya alam tuh seperti caranya gimana ya. Ya pokoknya orang harus pokoknya tahu. Jadi mungkin ya ada caranya di ilmu akhlak ya. Terus potensi hayawannya itu orang tidak boleh kekurangan, tidak boleh kelebihan. Hayawan itu misal makan itu orang tidak boleh nggak mau makan. Itu dalam ilmu akhlak itu nggak mau makan sehingga kesehatannya terganggu, misalkan kegiatan terganggu, atau makan berlebihan begitu rupa sehingga urusan makan itu sampai mengganggu yang lain. Potensi mengganggu apa ya nggak masuk akal, tidak dikendalikan oleh akalnya tapi dikendalikan oleh katakanlah wahamnya atau apa. Terus potensi apa marahnya, potensi marah ini cara mengelolanya agak berbeda, bisa kurang bisa lebih. Kalau kurang ya orang itu nggak mau berprestasi, nggak mau mengejar kesempurnaan dunia maupun akhirat, dia nggak ingin mengejar, itu kurangnya potensi marah. Atau kelebihan yang nggak bisa mengendalikan marahnya. Terus satu lagi apa, potensi waham ini ya itu kalau kurang waham orang itu mungkin kayak culun gitu ya, nggak polos nggak. Nah kalau terlalu banyak wahamnya ya kayak setan, terlalu banyak akal. Nah waham ini kalau para orang ilmu akhlak itu dibilang tempat masuknya setan untuk menguasai manusia itu lewat waham ini, ada kan di kita itu potensi begitu kan kita rasakan. Nah gitu. Nah itu cara ilmu akhlak. Jadi gimana akhlak yang sempurna? Ya kalau sempurna itu kalau keempat potensi itu berkembang baik. Hayawannya misalkan orang itu nggak boleh misalkan nggak mau nikah ya kan, perilaku hayawan itu diantaranya kan nikah, kawin. Kalau orang urusan kawin itu sampai mengganggu yang lain, yang mengganggu itu ya itu nggak benar. Kalau kurang nggak mau nikah itu berarti juga kurang sempurna dia sebagai manusia, itu nggak mau melestarikan keturunan dan seterusnya. Atau apa sih hayawan yang lain itu apa? Jadi kalau hayawan itu dijauh di tengah-tengah. Kalau potensi marah itu juga di tengah-tengah. Terus kemudian waham itu juga di kalau tengah-tengah. Kalau orang menjaga potensi wahamnya itu dikatakan dia adil ya, tidak kurang ya. Kalau potensi marahnya dia dikatakan berani, jadi pemberani dengan pengecut, ada detail-detailnya. Nah kalau akal itu akalnya dia bagus, itu dibilangnya bijaksana. Nah gimana akhlak yang sempurna? Nah kalau tempatnya itu terkelola dengan baik, dengan sempurna, maksimal. Nah itulah menurut orang ilmu akhlak ya, itulah akhlak yang sempurna. Gitu. Agak lebih mendekati kan, lebih lebih real, lebih tergambar bahwa gitu kalau itu. Jadi kalau misalkan Rasulullah SAW dalam akhlak yang sempurna, ya
kayaknya apa namanya yang digambarkan dalam tadi itu meskipun sudah diusahakan masih kayaknya masih belum cukup untuk menggambarkan apa kesempurnaan akhlak Rasulullah, ya masih jauh sepertinya ya. Ya tapi paling enggak ada usaha itu ya, ada apa namanya. Jadi ya bagaimanapun pengetahuan kita ya lagi-lagi kita ngomong begitu. Jadi pengetahuan kita ini terbatas untuk menjangkau kayak Rasulullah gitu ya. Ya 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 bisa dikatakan mustahil lah ya. Ya tapi setidaknya kita bisa mendapat gambaran yang lebih baik bagaimana akhlak yang sempurna itu. Ya tadi itu bagaimana pengetahuan kita tetap terbatas. Ya, ya itu sudah alhamdulillah ya kan. Kesadaran. Iya gitu. Jadi memang filsafat ini dasar dari akhlak ya, irfan. Dasar untuk beribadah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nafs. Ini memang lewat filsafat ini ya seperti ini ya cara yang ya sejauh ini cara yang sudah dirumuskan mungkin ya cara yang paling mendekati lah ya paling sejauh ini cara yang ilmu yang paling bisa menerangkan itu semua. Gitu. Ya jadi ini buleis jangan apa namanya jangan berusaha jadi kalau dalam ya jadi orang kalau mau menyempurna itu bukannya apa namanya menghilangkan sifat-sifat materialnya ya misalkan katakanlah kebal peluru ya tadi jadi 4 sifat utama dalam akhlak itu ya kalau potensi akal itu maksimalnya itu apa namanya optimalnya itu di namanya bijaksana, tidak kurang akal dan tidak kelebihan akal. Kalau kelebihan atau apa sih di pada tengah-tengah ya mungkin enggak tepat atau apa kurang paham atau gimana ya tapi begitulah. Terus potensi hayawan itu dermawan ya. Kalau kurang itu pelit, bisa pelit dari diri sendiri. Kalau kelebihan itu kalau kelebihan dari terlalu berlebihan dalam potensi hayawan itu apa ya? Waras sekali ya. Berlebihan kurang. Terus kalau potensi berani kalau kurang itu apa pengecut ya kan seperti dalam doa tadi itu juben ya jadi kita berlindung dari Allah dari kurangnya keberaniannya. Kalau terlalu berlebihan itu apa pemarah ya. Jadi orang mungkin tidak bisa membedakan antara marah dengan berani kadang ya. Terus potensi waham itu optimalnya itu adil. Jadi ada 4 akhlak utama itu adalah bijaksana, dermawan, berani dan adil.
Nah, kita profiling itu, jadi karena sifat itu surga, sifat itu ada surganya ya. Jadi ada surga amal itu ya gitu. Artinya amal itu ada balasannya ya. Yang diantara balasan itu ya ada sifat. Jadi kalau kita punya sifat-sifat itu ada itunya, ada tempatnya sendiri di akhirat. Yang lebih baik surga sifat itu levelnya lebih tinggi ketimbang surga amal. Mungkin orang karena miskin dia bisa menjadi dermawan ya kan, bisa dianggap dermawan ya karena kondisi-kondisi tertentu, dengan syarat-syarat tertentu tentunya ya gitu. Orang misalnya katakanlah kayak siapa ya siapa itu orang pejuang Palestina ya, katakanlah lumpuh ya, nggak bisa berperang tapi dia dianggap berani, dianggap memiliki keberanian. Atau katakanlah kayak Imam Khomeini atau Rahbar, itu orang bisa merasakan efek keberaniannya itu gitu. Jadi sifat itu ada ya kan. Katakanlah kalau nggak salah menurut cerita itu Hatim ya, Hatim itu orang jahiliyah yang orang katanya nggak tahu muslim atau enggak, tapi kayaknya belum muslim ya, nggak semuanya. Itu dianggap dermawan walaupun dia miskin. Di Yatribu bila amsal katanya. Jadi kalau orang dermawan itu dermawannya dibilang kayak si Hatim. Hatim itu punya anak, kalau nggak salah namanya siapa ya, anaknya itu dihormati oleh Rasulullah seingat bapaknya, karena dia anaknya orang dermawan. Walaupun si Hatim ini seingat bapak itu kayaknya nggak sempat jadi muslim gitu. Itu berani, dermawan, berani itu. Jadi berani berbeda dengan pemarah. Jadi ada berbeda, ada dia pembahasan mengenai nafsu amarah itu ya. Terus waham itu di adil. Gitu. Ya gitu. Cukup ya. Sudah kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah ma'asalawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.